Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya bersama dengan Pak Yali Kalfi dalam rangka percakapan coaching. Untuk hal pertama kami lakukan adalah percakapan pra-observasi. Jadi mungkin saya akan bertanya sedikit ke Pak Yali hal-hal apa saja akan nanti kita persiapkan bersama untuk proses supervisi akademik berbasis coaching. Nah, oke, kita mulai dulu Pak. Apa kabar hari ini Pak? Luar biasa baik Pak. Alhamdulillah. Jadi yang itu yang paling utama Pak. Memang kabar, kemudian kesehatan itu yang memang salah satu penunjang kita dalam beraktivitas. Nah, ini Pak, untuk kesempatan kali ini sebagai salah satu kegiatan pengembangan diri kita secara bersama-sama, saya mungkin akan masuk di kelas Bapak untuk melakukan observasi langsung. Siap. Nah, kira-kira menurut Bapak kapan ada waktu yang pas gitu, Pak? Mungkin di saat jam pembelajaran, karena jam pembelajaran saya bertepat di hari Selasa atau hari Kamis, tinggal tergantung dari Bapak, entah hari Selasa atau hari Kamis. Berarti opsinya itu dua Pak ya? Selasa dengan Kamis. Gitu. Nah, kalau melihat dari kesiapannya Bapak sendiri, kira-kira hari apa Pak? Hari Selasa dulu. Oh, Selasa. Ya. Nanti kita sepakati hari Selasa kita akan mulai observasi Pak. Jadi mungkin bintang saya akan berada nanti di ruangan. Tapi sebelum kita melakukan observasi langsung Pak secara bersama-sama di kelas, mungkin kita mau ada beberapa poin yang perlu kita sepakati Pak untuk pengembangan diri. Dari observasi kali ini, kira-kira tujuan pembelajaran yang Bapak capai di pembelajaran nanti seperti apa? Karena materi yang saya akan pelajari untuk anak-anak untuk saat ini berhubungan dengan komponen biotik dan abiotik, maka tujuan pembelajaran yang akan saya capai untuk saat ini yaitu melalui pengamatan langsung di lingkungan sekitar yang ada di SMP Negeri Sinambayuga. Siswa akan mengamati secara langsung antara komponen biotik dan abiotik yang ada di lingkungan sekolah beserta dengan interaksi yang ada. Bapak, berarti untuk pengembangan Bapak ini tujuan pembelajarannya berkaitan dengan komponen biotik dan abiotik dengan proses langsung ke pengamatan langsung di lingkungan. Luar biasa Pak. Kemudian Pak, nah ini kan tujuan pembelajarannya kan dari Bapak sudah sampaikan. Nah, mungkin ada strategi apa kira-kira yang Bapak mungkin bisa persiapkan supaya tujuan pembelajaran ini bisa dicapai? Ini untuk mencapai tujuan pembelajaran tersebut, secara langsung saya sebagai guru mempersiapkan beberapa hal, mulai dari modul ajar, LKPD, juga ada beberapa hal seperti ketika proses mulai pembelajaran, di situ ada ice breaking, dan juga ada pembelajaran yang langsung ke alam. Berarti kontennya tadi di modul ajar Pak ya. Kemudian ada juga LKPD, kemudian ada SBQ juga Pak. Nah, berkaitan dengan yang Bapak akan terapkan nanti ini, fokus utama Bapak di diferensiasinya kira-kira menurut Bapak gimana? Diferensiasi proses dengan pengamatan langsung di alam. Oke, Pak. Berarti nanti konsepnya arahnya ke diferensiasi proses Pak. Iya. Selain memang Bapak menyiapkan modul ajar atau RPP. Iya. Nah, menurut Bapak modul ajar yang seperti apa yang bisa mencapai tujuan pembelajaran yang tadi yang untuk berdiferensiasi seperti itu? Di sini kan kita lihat kan anak-anak ada beberapa keterampilan, baru ada minat dari beberapa anak. Di sini ada anak-anak yang suka dalam membaca,
baru ada anak-anak yang suka mengamati secara langsung, dan juga ada anak-anak yang suka dalam menyampaikan informasi yang mereka dapatkan. Dari proses pembelajaran yang berdiferensiasi yang saya siapkan di sini, ada anak-anak yang bekerja kelompok. Sambil mereka bekerja kelompok, mereka juga sementara akan presentasi, dan anak-anak yang siap untuk presentasi, anak-anak yang dalam hal ini yang senang untuk presentasi, dia yang akan presentasi dan yang lain akan mendengarkan. Dan berarti saya sudah tangkap tadi yang Bapak maksud, jadi dia punya prosesnya fokus pada hal-hal yang bersifat minat dan bakat murid ya, di proses tadi itu. Nah, selain dari kan modul ajar ini Pak yang Bapak sudah siapkan, nah untuk LKPD-nya, LKPD nya itu kalau bisa mungkin Bapak gambarkan seperti apa kira-kira Pak LKPD? Untuk LKPD yang saya buat di sini, yang saya susun, yang pertama, yang di situ memuat tentang ada masalah-masalah yang harus mereka pecahkan yang berhubungan dengan tujuan pembelajaran, yang berhubungan dengan komponen biotik dan abiotik yang ada di lingkungan sekolah, dan bagaimana interaksi yang tercipta antara komponen biotik dan abiotik tersebut. Oke, baik Pak, berarti luar biasa Pak, saya sudah tangkap dari yang saya baru sampaikan. Berarti LKPD-nya akan membuat sebuah masalah yang terjadi yang memang berkaitan dengan tujuan pembelajaran yang berkaitan dengan komponen biotik dan abiotik beserta interaksi dengan lingkungannya. Nah, untuk mempersiapkan semua ini, sejauh ini Bapak kira-kira perlu waktu berapa lama? Untuk persiapan ini saya siapkan 1 sampai 2 hari untuk proses persiapan. Ya, berarti nanti persiapannya 1-2 hari. Ya. Itu tidak bergeser dari jadwal kita Pak ya, Selasa? Ya, tidak. Baik Pak, terima kasih. Oke, berarti dari beberapa hal yang menjadi fokus pengembangan kita tadi itu sudah Bapak sampaikan. Kita fokus pada diferensiasi proses yang nantinya Bapak akan kembangkan, kemudian Bapak mempersiapkan lagi LKPD. Ya, itu bisa Bapak persiapkan dalam 1 atau 2 hari. Nah, saya mungkin Pak, ada mungkin yang masih Bapak ingin sampaikan, atau mungkin ada strategi yang bisa Bapak terapkan lagi di pembelajaran nanti mencapai tujuan pembelajaran tadi? Untuk strategi yang saya gunakan, yang tadi selain LKPD dan sebagainya, saya juga menyiapkan di sini ada beberapa video pembelajaran yang mungkin nantinya akan saya tampilkan untuk anak-anak ketika mereka selesai mereka melaksanakan pengamatan secara langsung. Ada juga tentang video-video pembelajaran yang berhubungan dengan komponen biotik dan abiotik, walaupun itu berada di luar lingkungan sekolah, tetapi akan saya tampilkan pada anak-anak untuk lebih menambah wawasan mereka. Baik Pak, berarti ada video Pak ya, selain yang saya Bapak sampaikan tadi, mereka berinteraksi dengan lingkungan, pembagian kelompok langsung keluar, kemudian ada lagi video yang Bapak buat atau tampilkan. Terima kasih Pak, ini luar biasa Bapak, area pengembangan yang akan kita coba amati Pak ya hari Selasa Pak. Mudah-mudahan kita sehat dan kita bisa belajar bersama Pak. Nanti saya akan coba mengobservasi apa yang menjadi area pengembangan yang kita telah sepakati. Nah, terakhir mungkin Pak, bagaimana perasaannya setelah percakapan ini Pak? Apa yang Bapak? Mungkin dalam hal ini saya merasa senang karena dalam hal ini kan Bapak bertanya apa yang harus saya lakukan dan apa yang akan saya lakukan untuk anak-anak. Dan dalam hal ini juga saya mempersiapkan hal-hal yang berhubungan dengan anak-anak, bagaimana dalam proses pembelajaran sehingga mereka bisa senang untuk belajar. Selain mereka mendapatkan ilmu, mereka juga mampu menerapkan di lingkungan sekitar.
juga saya mengharapkan untuk apabila sebentar ketika proses pembelajaran yang saya lakukan ada hal-hal yang perlu ditambahkan, saya minta bimbingan dari Bapak dan juga kalau ada rekan-rekan guru-guru yang lain. Ya, Pak. Terima kasih Pak. Jadi saya ucapkan juga terima kasih ke Bapak karena bersedia untuk menjadi salah satu guru yang diobservasi di kelas, bahwa kita belajar sama-sama Pak. Apa yang mungkin hal baik yang akan nanti Bapak tampilkan itu bisa juga jadi pembelajaran bagi saya dan untuk pengembangan diri kita secara bersama-sama dan kolaborasi. Jadi itu Pak, demikian terima kasih Pak. Jadi nanti kita bakal ketemu di hari selanjutnya. Ya, terima kasih Pak. Oke, demikian perbincangan pra-observasi dengan Pak Fiali nanti, dan nanti kita akan masuk di aksi berikutnya di hari Selasa pekan depan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hari ini kami berkesempatan untuk didampingi oleh pengajar praktik untuk sebagai tindak lanjut dari aksi nyata bagian daripada modul 2.3 yaitu tentang coaching supervisi akademik. Dan di sini sudah hadir saya sebagai guru penggerak Saifuddin dan ibu pengajar praktik Bu Elisnawati Musi SPD dan para coach nama atau guru nama Fiali Tamsi. Kita mulai. Assalamualaikum, selamat siang Pak Fiali. Baik Pak. Nah, sebelumnya kan kita sudah ada percakapan sebelumnya Pak ya mengenai tentang hal-hal apa saja yang perlu kita tingkatkan bersama dalam proses belajar mengajar di kelas. Kita sudah ada beberapa kesepakatan yang kita buat sebelumnya Pak mengenai tentang observasi yang akan kita lakukan bersama di kelas. Nah, mungkin saya coba lihat kembali ke belakang apa yang kita telah sepakati bersama di percakapan pra observasi di kelas. Yang pertama itu di bidang pembelajaran. Nah, itu pertama itu melalui kegiatan pengamatan langsung di lingkungan, murid dapat mengetahui interaksi antar komponen biotik dan abiotik melalui lingkungan sekitar. Kemudian yang ada pengembangan yang kita mencapai kemarin itu Bapak sudah sampaikan tentang pembelajaran berdifferensiasi yang fokus pada. Kemudian strateginya Bapak sudah nyatakan PP dan membuat alur pembelajaran diferensiasi dan ditambah dengan KPD dan beberapa pertanyaan perspektif yang Bapak. Nah, saya sudah observasi yang ketika Bapak sudah mengajar di kelas, ada beberapa catatan di sini nanti kita coba tinjau bersama. Nah, mungkin ada beberapa pertanyaan yang saya tanyakan ke Bapak mengenai hal-hal apa saja yang sudah kita lakukan selama mulai dari pas pra observasi hingga ke pas observasi. Nah, sekarang mungkin saya mau bertanya Pak tentang apa yang sudah kita lakukan di kelas tadi. Yang mungkin yang pertama mungkin kita ingin lihat dulu gimana Pak perasaan Bapak setelah mengajar tadi? Ketika mengajar bersama dengan siswa, otomatis saya merasa senang dan dalam hal ini siswa terjun langsung di lapangan. Biasanya di dalam kelas mereka membaca materi melalui buku ataupun media-media pembelajaran yang sudah saya siapkan, tetapi melalui pembelajaran yang saya lakukan bersama dengan siswa, yaitu pembelajaran mengidentifikasi langsung interaksi antara komponen biotik dan abiotik yang ada di lingkungan sekolah. Siswa dapat mengamati secara langsung.
baik yang ada di komponen biotik maupun komponen abiotik. Dan mereka sangat senang karena mereka bisa melihat bagaimana komponen tersebut saling bekerja sama di lingkungan yang ada di lingkungan SMP Negeri Sinombayung. Baik, berarti memang dari segi siswanya memang sudah senang ya. Kalau dari bapaknya bagaimana Pak? Kalau saya juga melihat anak-anak senang, saya juga merasa senang. Oke, berarti sama-sama senang Pak ya. Nah itu yang paling terima kasih sudah membuat anak-anak bahagia belajar. Nah kalau dari Bapak, seperti yang Bapak sampaikan tadi, anak-anak sedang mengajar, belajar karena ada interaksi dengan lingkungan yang sebelumnya kegiatannya yang di dalam kelas. Nah, menurut Bapak itu dari segi bidang pembelajaran yang Bapak sudah buat sebelumnya, apakah itu sudah ada pencapaian di sini? Dari hasil yang siswa dapatkan di sini, ketika mereka presentasi dan mereka dapat menyampaikan tentang komponen biotik dan komponen abiotik dan bagaimana interaksi yang terjadi antara kedua komponen tersebut. Dari hasil yang mereka sampaikan, baik secara kelompok maupun tanggapan perorangan, mereka dapat menyampaikan dengan baik dan mereka juga dapat mengerti tentang komponen biotik dan abiotik yang ada di lingkungan sekitar. Berarti memang dari apa yang dari tujuan pembelajaran sebelumnya yang kita sudah buat mengenai komitmen siswa tentang interaksi itu sudah tercapai ya. Memang terlihat dari Bapak sampaikan tadi, anak-anak sudah mampu mempresentasikan dengan baik, kemudian menyampaikan berbagai pandangannya, dan kemudian ada umpan balik juga dari murid mengenai interaksi makhluk hidup antar komponen yang ada di lingkungan kita. Nah, menurut Bapak ini kan dari kegiatan Bapak mengajar dari mulai menit awal sampai menit akhir Pak ya, sampai dengan Bapak sudah melakukan refleksi. Nah, kalau menurut Bapak apa yang sudah baik dari cara mengajar ataupun dari interaksi Bapak dengan siswa? Kalau melihat dari sisi baiknya, ini melihat dari bagaimana antusias anak-anak itu sendiri, karena bisa terus pembelajaran ketika di kelas, anak-anak ada yang antusias, begitu juga dengan ada yang ketika misalnya pembelajaran berlangsung di luar kelas, anak-anak kebanyakan antusias lebih tinggi dibandingkan dengan yang dalam kelas. Memang anak-anak dalam kelas antusias, tapi perbedaannya ketika mereka melihat secara langsung, mereka lebih senang. Juga mereka pertanyaan semakin lebih banyak kan, misalnya tentang Pak Guru, misalnya di komponen biotik seperti ini. Ada hewan-hewan yang mereka lihat, misalnya semut, ada juga yang sementara berterbang, misalnya ada burung, atau ada ayam yang sementara makan di seputaran lingkungan. Memang di lingkungan sekolah mungkin ada ayam-ayam penduduk yang mampir ke sekolahnya. Jadi ada ayam-ayam yang kelihatan. Baru ada tumbuhan-tumbuhan yang mereka juga mempertanyakan, misalnya tumbuhan ini tumbuhan jenis apa Pak Guru? Ini bunga atau cuma tumbuhan biasa atau rumput dan lain sebagainya. Mereka juga bisa pertanyakan yang ada yang langsung mereka lihat di lapangan. Dan saya membimbing mereka secara kelompok. Ada misalnya kelompok di bagian misalnya di dekat lapangan, begitu juga ada kelompok yang di samping bangunan. Baik, berarti memang kelihatan supaya antusiasme murid itu baik dilihat dari segi Bapak juga membimbing dengan nyaman, kemudian interaksinya dengan lingkungan juga sudah terlihat. Nah, kembali ke kesepakatan awal kita Pak di pra-observasi. Nah, menurut Bapak apakah sudah terlihat diferensiasi proses itu? Kalau melihat diferensiasi proses, kan dari tahapan proses bagaimana anak-anak, baru bagaimana tentang media yang saya siapkan, baru bagaimana tentang lingkungan sekitar, itu kan jadi proses pembelajaran mereka. Baru bagaimana anak-anak kita tercapaian materi yang ada. Dari hal-hal tersebut, saya bisa menarik kesimpulan bahwa yang saya lakukan dengan proses yang ada, anak-anak bisa tercapai untuk tujuan pembelajaran yang ingin saya capai. Oke, baik, berarti dari Bapak tadi memang pembelajaran berdifferensiasi prosesnya sudah terlihat Pak ya, mulai dari awal kita kembali ke kelompok hingga anak-anak ke
lingkungan untuk belajar itu perlakuan kelompok itu ini kelihatan saja yang berbeda seperti yang Bapak sampaikan, ada yang di bagian dekat bangunan, ada yang di dekat lapangan. Oke. Nah, masih ada mungkin Pak yang sudah berjalan baik Pak dari sekarang kegiatan belajar kemarin itu Pak. So, sudah gitu. Untuk kalau saya lihat untuk anak-anak, untuk dari segi anak-anak itu kelihatan daripada mereka minat dari ingin belajar, bahwa apa yang telah dilakukan mereka berharap kedepannya juga akan selalu untuk mengamati alam sekitar dengan materi yang berbeda misalnya. Karena kan misalnya ini komponen biotik dan abiotik, berikut juga tentang ada materi selanjutnya, ada tentang pencemaran lingkungan. Mereka juga mengharapkan ke depan agar supaya seperti yang sebelumnya. Tapi ada kemungkinan kegiatan ini bisa berlanjut di materi berikutnya Pak ya? Iya. Oke Pak, nah sekarang kan tadi yang sudah baik Pak, nah menurut Bapak ini dari kegiatan proses belajar mengajar, baik itu yang ketika masih di dalam kelas, kemudian diarahkan keluar, menurut Bapak apa yang masih perlu tingkatkan? Kira mungkin dalam hati mungkin masih ada yang kurang seperti itu, mungkin apa yang menurut Bapak yang masih perlu tingkatkan? Mungkin kalau dari awal tentang misalnya bagaimana cara saya memperlihatkan misalnya suatu masalah, entah itu melalui video, mungkin akan lebih saya kembangkan, karena saya menyadari bahwa video yang saya munculkan di awal belum terlalu menarik, misalnya untuk tentang bagaimana komponen biotik dan abiotik, dan juga tentang misalnya mungkin ice breaking yang saya tampilkan, karena ada ice breaking, tapi ice breaking yang saya tampilkan mungkin belum terlalu menarik. Jadi berikut saya akan kembangkan untuk ice breaking. Dan ketika berada di luar, misalnya ketika berada di luar, kan anak-anak dibagi, ada kelompok yang di dekat lapangan dan ada yang di sisi yang sebelah bangunan. Sedangkan untuk lokasi yang sebelah lapangan sampai di bangunan ada berkisaran di 15 meter kan. Jadi dalam hal ini ketika saya membimbing anak-anak misalnya di sebelah lapangan, saya juga akan membimbing anak-anak yang ada di sebelah bangunan. Dalam hal ini anak-anak mungkin bertanya, misalnya Pak Guru, ini binatang apa? Karena kan ada anak-anak yang mungkin pakai bahasa daerah, mungkin seperti semut pakai bahasa daerah, atau misalnya rumput atau tumbuhan belum pakai bahasa daerah. Jadi di situ meluruskan misalnya bahasa daerah daripada misalnya bibi bahasa daerah semut, misalnya bibi di bahasa daerah kan bibi, kalau bahasa Indonesia semut dan lain sebagainya. Itu bisa diarahkan kembali untuk kata-kata yang baik untuk pelaporan sebentar ketika mereka menyampaikan. Itu kendala kalau di luar cuma tentang DP jarak. Baik, luar biasa Bapak sudah merefleksikan baik apa yang Bapak sudah baik, apa yang Bapak tingkatkan itu sudah luar biasa Pak. Saya mengapresiasi itu apa yang sudah Bapak lakukan, pembelajaran yang berkaitan pada topik, apalagi dengan berdiferensiasi prosesnya yang begitu baik. Walaupun memang seperti yang Bapak sampaikan tadi, Bapak merasa masih harus menyesuaikan lagi kelompoknya karena jaraknya yang begitu tentang jaraknya masih perlu dipersempit, karena memang jarak antar kelompok itu agak jauh, sehingga kalau ada pertanyaan seperti Bapak dengan tadi, Bapak merasa perlu penyesuaian kembali. Terus dari apa yang Bapak sampaikan juga tadi, saya mencatat bahwa Bapak masih perlu untuk memperjelas masalah pembelajaran Pak ya, melalui videonya mungkin yang perlu ditingkatkan. Kemudian Bapak juga tadi menyampaikan Bapak perlu penekanan ice breaking. Nah,
Nah, yang menarik Bapak tadi itu adalah tentang Bapak sudah berdiferensiasi sangat jauh sekali, karena sampai ke bahasa Indonesia, bahkan untuk penyebutan diri yang baik dan benar untuk semua TV itu sudah sangat luar biasa menurut saya. Nah, kira-kira Pak, dari apa yang kurang ini Pak, menurut Bapak apa yang ke depan, kira-kira yang poin mana nih Pak yang Bapak tingkatkan? Dan perlu saya tingkatkan, yang pertama mulai dari mungkin media pembelajaran, Ya, baru bagaimana tentang mungkin SDG, karena anak-anak juga dalam hal ini perlu untuk ice breaking supaya mereka lebih semangat. Selain mereka semangat belajar di luar, di dalam juga ada semangat ice breaking karena anak-anak. Baru habis itu tentang ketika belajar di luar, saya lebih mempersempit lokasi mungkin, karena lokasi SMP Sinomba juga kan sangat besar. ya. Jadi dalam hal ini saya akan lebih mempersempit lokasi, atau misalnya mereka berjalan bersama-sama dengan saya sambil saya yang memandu dan saya yang membimbing mereka. Baik, berarti dari 4 tempat tadi Pak, kira-kira mana yang Bapak mungkin lakukan dalam waktu dekat kira-kira dari tempat ini? Bisa dilakukan dalam waktu dekat. Yang dalam waktu dekat yang saya bisa lakukan yaitu yang, karena untuk pembelajaran berikut kan tentang yang berhubungan dengan pencemaran lingkungan, berhubungan dengan proses, dan itu akan sangat erat bagaimana siswa tindak lanjut siswa terhadap lingkungan yang ada di sekitar, dan itu berlangsung dengan cara proses dan mereka mengamati secara langsung. Berarti saya akan gunakan yang mempersempit lokasi yang ada, tetapi mereka mengamati secara langsung lingkungan yang ada di sekitar supaya kesadaran mereka tentang lingkungan sekitar bisa nampak. Nah, selain dari lokasi, apa yang Bapak mungkin bisa tambah lagi Pak? Selain itu, saya juga mempersiapkan tentang misalnya materi baru, LKPD, begitu juga dengan seperti tadi ada mungkin permasalahan apa yang muncul yang harus ditangani siswa-siswa yang ada, dan mereka yang harus mencari Berarti memang fokusnya Bapak ini untuk dalam waktu dekat ini lebih kepada media Pak ya? Ya, media dengan dan secara teknis di lapangan Bapak akan mempersempit lokasinya Pak ya? Nah, menurut Bapak media yang tepat untuk nanti di pembelajaran selanjutnya Pak? Yang media yang saya gunakan yang paling tepat mungkin yang pertama kan tetap akan saya gunakan LCD proyektor Pak. Ya. Dalam hal ini juga dalam LCD proyektor saya akan menampilkan mungkin permasalahan yang terjadi, karena dalam hal ini kan kita bisa melihat ada berita-berita kan. Nah, Jadi ambil saja salah satu berita tentang bagaimana pencemaran lingkungan yang ada di sekitar. Di situ saya akan mencari video yang lebih menarik yang dapat membuat siswa berpikir tentang bagaimana pencemaran lingkungan dapat terjadi dan bagaimana cara solusi yang baik. Tapi mereka yang dapat berpikir melalui video yang saya tampilkan. baik, berarti saya apresiasi apa yang Bapak akan lakukan di ke depan. Bapak akan menyiapkan sebuah video atau yang berita yang terkini. Ya, berita terkini. Berarti hal-hal yang kontekstual yang Bapak akan angkat untuk menjadi penguatan di permasalahan yang akan dihadapi oleh murid. Kemudian Bapak juga akan mengasah kemampuan berpikir kritis, Pak ya, seperti yang Bapak sampaikan tadi. Kira-kira siapa yang bisa membantu Bapak untuk menyiapkan ini? Atau Bapak perlu bantuan orang lain atau gimana? Mungkin dalam hal ini kan saya juga ada beberapa masih ada kekurangan kan, jadi masih ada bimbingan dari guru-guru yang lebih berpengalaman. Nah, saya mengharapkan bantuan dari pihak sekolah yang ada, dan juga ada beberapa guru yang berpengalaman seperti Bapak dan teman-teman guru yang lain. Berarti nanti akan Bapak akan kolaborasi dengan guru-guru lain Pak untuk membantu menyiapkan itu. Kira-kira Pak, ini kan kegiatan selanjutnya ini kan minggu depan. Kira-kira media dan
kegiatan yang akan Bapak lakukan ini dari segi peningkatan dari segi nilai ini kapan bisa kita lihat sama-sama? Kalau seandainya bisa dilihat dalam waktu dekat berkisaran di 1-2 hari bisa. Oke, baik Pak. Terima kasih sebelumnya Pak pada diskusi hari ini tentang apa yang sudah kita alami di pembelajaran, kemudian apa yang menurut Bapak itu sudah baik, apa masih perlu ditingkatkan, Bapak juga sudah tadi menyebutkan apa yang masih perlu ditingkatkan, kemudian tadi sudah Bapak menyampaikan hal-hal yang perlu dikembangkan ke depan untuk pembelajaran di materi selanjutnya. Saya pikir mengucapkan apresiasi yang sangat besar kepada Bapak karena sudah berusaha untuk menentukan pembelajaran yang menyenangkan, yang berpihak kepada murid, dan paling penting Bapak senang, murid tentu juga ikut senang, karena memang pembelajaran kita memang harus punya aspek. Nah, saya juga melihat bahwa diferensiasi proses yang nampak pada kegiatan pembelajaran selama ini dengan baik, oleh memang beberapa hal yang perlu kita tingkatkan, dan saya sangat salut atas komitmen Bapak untuk menyiapkan media-media pembelajaran untuk rencana kita. Oke, saya pikir itu Pak, kemudian mungkin itu yang bisa saya sampaikan kita hasil diskusi kita hari ini, mudah-mudahan jadi bahan pembelajaran bersama, bukan hanya Bapak tapi saya juga pribadi sebagai upaya untuk meningkatkan kompetensi di bidang ilmu perguruan. Kira demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.